Di dalam pertemuan ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah tentunya kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK beserta jajarannya dalam langkah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan memang salah satu program prioritas nasional sebagaimana yang diamanahkan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam visi butir ke-7 Astacita, yaitu reformasi di bidang hukum, kemudian di bidang birokrasi, dengan prioritas pencegahan di bidang tindak pidana korupsi. Di dalam pertemuan ini juga dibahas beberapa hal, langkah-langkah strategis dalam rangka upaya perkuatan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Kemenko Polhukam ada 7 des yang telah dibentuk dan telah berjalan sejak tanggal 3 November yang lalu, artinya sejak tahun 2024. Salah satunya adalah des pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, termasuk des pengembalian devisa negara. KPK ada di dalamnya, merupakan salah satu instrumen yang tergabung dalam 2 des tersebut. Kedepan juga ada beberapa des tambahan yang akan dibentuk, diantaranya des penanganan tindak pidana perdagangan orang dan des penanganan kebakaran hutan, yang kemungkinan juga KPK akan tergabung di dalamnya, sebagaimana hasil rapat tadi, hasil pertemuan tadi. Di dalam pertemuan tadi juga disepakati tentang aspek transparansi, pengawasan yang berbasis risiko terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran negara dan edukasi terhadap anti korupsi, termasuk kampanye anti korupsi. Ini menjadi prioritas di dalam rangka penguatan strategi langkah pencegahan di bidang korupsi. Hal lainnya dari Kemenko Polhukam juga akan mendukung tentang konektivitas KPK terhadap beberapa kementerian maupun pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pencegahan kebocoran anggaran negara baik di pusat maupun di daerah. Tentunya kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Silakan dari Pak Ketua KPK apabila ada yang akan ditambahkan. Baik, terima kasih Bapak Menko yang kami hormati dan seluruh jajaran, rekan-rekan jurnalis, wartawan dari media. Jadi sebagaimana tadi Bapak Menko sudah sampaikan, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan dan beberapa pejabat di lingkungan KPK melakukan kunjungan dan pertemuan Bapak Menko dengan Bapak Menko.
Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko bahwa banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Harapan kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi pastinya bahwa kegiatan berikutnya bisa lebih ditingkatkan untuk koordinasi, kemudian kerjasama, dan menciptakan sebuah sinergi yang baik antara pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya? Sore, saya Ivan dari Ainus Media Group. Mau tanya Pak Menko, apakah pemberantasan korupsi akan mengutamakan pencegahan atau penindakan? Kemudian pertanyaan kedua ini bagaimana strategi untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia? Dan pertanyaan ketiga ini dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi, langkah atau program spesifik apa yang akan segera dijalankan oleh Kemenko Polhukam bersama KPK? Terima kasih. Strategi, berbicara masalah strategi, tentu karena di dalam pemberantasan korupsi itu ada dua langkah begitu, satu pencegahan dan penindakan. Oleh karenanya dari hasil pertemuan tadi, strategi yang akan ditempuh adalah menyeimbangkan antara langkah pencegahan dan penindakan.